Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ribat, yang demikian itu adalah ribat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang pengajar memiliki retorika dalam mengajar. Dia memilih beberapa retorika. Ada saatnya seorang pengajar langsung masuk ke poin bahasan. Ada saatnya dia melempar pertanyaan untuk mengetahui respon audiensnya. Ada saatnya mungkin ya dia malah memberikan kesempatan mereka bertanya. Ya, misal berbagai macam cara. Nabi SAW menggunakan semua retorika itu. Di sini beliau menggunakan retorika, mau nggak saya tunjukkan untuk kalian amal yang paling cepat memaafkan dosa, membersihkan dosa dan juga mengangkat derajat. Ini kan menarik perhatian audiens. Nabi SAW bisa saja langsung menyampaikan, wudu itu bisa gugurin dosa loh. Misal, bisa mengangkat derajat kan selesai. Tapi Nabi ingin menarik perhatian audiens. Nah ini bisa Bapak Ibu pakai metode juga pada saat ngajar anak-anak ya. Mau nggak ibu ajarin ini atau ayah ajarin ini, mau nggak diinformasikan ini? Itu memang lebih membuat orang penasaran biasanya. Nah, itu metode, salah satu metode baik dalam mengajar. Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan wudu itu sendiri. Ya, bagaimana dia paling cepat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Tetapi dalam hadis ini disebutkan sedikit ekstra, yaitu wudu di waktu-waktu yang dibenci. Nah waktu dibenci itu misalnya orang kalau sudah mau tidur, kan salah satu sunnah wudu itu kalau mau tidur. Misalnya karena ngantuk, kita udah malas, nah itu waktu-waktu dibenci. Atau kita wudu setelah batal wudu, sekarang habis wudu, ibu batal, bapak sekalian malas wudu lagi. Nah itu waktu dibenci sebenarnya. Atau wudu di musim dingin, misal. Jadi dingin banget, terus kemudian kita harus wudu lagi pada saat batal misalnya. Nah itu seperti itulah. Nah ini semua waktu-waktu yang dibenci. Kalau kita wudu di waktu itu, justru paling banyak mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu mulai sekarang jangan tidur kecuali wudu. Mungkin godaan setan memang kadang-kadang datang menggoda kita atau mengganggu, tapi kita lawan. Coba wudu aja, tidak ada susahnya. 5 menit, kurang dari 5 menit selesai wudu itu. Jatuh dosa-dosanya, mendatangkan cahaya pada hari kiamat, paling cepat mengangkat derajat, kenapa enggak wudu kan gitu. Jadi sudah harus selesai nih urusan nunda-nunda. Udahlah wudu cuman sunnah. Ibu harus paham dan bapak sekalian, sunnah pun perintah agama kan gitu. Bukan berarti sunnah lalu kita tinggalkan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga ya, bahwasanya salah satu juga yang cepat mengangkat derajat di surga dan mengampuni dosa, banyaknya langkah menuju ke masjid. Nah, ini kalau pendapat ulama tentu yang ditekankan adalah laki-laki ya. Walaupun perempuan boleh ke masjid, tetap perempuan lebih afdal sholat di rumah. Tetapi ini kalau orang melangkah menuju ke masjid, langkah-langkah kakinya ini itu akan sangat cepat mengampuni dosa dan mengangkat derajat di surga. Makanya kata Nabi SAW, setiap orang melangkah menuju ke masjid, satu langkah dicatat pahala dan dihapus satu dosa, dicatat satu pahala, dihapus satu dosa, satu langkahnya, langkah yang satunya itu diangkat derajatnya. Nah seperti itu terus, pergi dan pulang ya. Jadi saya pernah praktekin itu di salah satu rumah dulu yang waktu kami masih ngontrak beberapa tahun lalu, waktu awal kembali dari Madinah tahun 2000-an. Itu rumah di sini, masjid di sebelahnya, cuma dipotong dengan jalan saja, ukuran mungkin 2 mobil. Itu menuju ke masjid itu bisa 50 langkah. Saya sengaja hitung gitu ya. Itu pergi 50, pulang 50 langkah. Padahal masjid cuma depan rumah. Itu berapa banyak? Dicatatkan 50 pahala, dihapuskan 50 dosa, diangkat 50 derajat ya. Jadi coba bapak-bapak hidupkan ini ke masjid. Ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi anak-anaknya ya untuk ke masjid. Dan perempuan pun boleh sesekali ke masjid. Karena kata Nabi SAW, la tamnau ima Allahi masajidullah. Jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke rumah Allah gitu. Pelajaran selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat itu amalan ketiga yang paling banyak menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah menunggu sholat ke sholat setelahnya. Kayak misalnya Bapak Ibu duduk antara maghrib isya, gak ada kegiatan lain, gitu kan? Gak ada yang mendesak, udah duduk aja.
Walaupun ibu misalnya di sejadahnya di rumah, bentar lagi setengah jam lagi azan Isya, udah duduk aja sambil baca Quran, dengerin ceramah gitu ya. Duduk nunggu, itu menunggu. Atau bapak-bapak misalnya di masjid ya, maghrib Isya, yang paling gampang itu maghrib Isya biasanya karena dekat waktunya ya. Makanya biasa juga pengajian dibuat di maghrib Isya. Nah itu kalau kita nunggu, itu kata Nabi SAW, itulah ribat. Nah ribat ini dijelaskan di bab jihad. Di bab jihad disebutkan ribatu yaumin sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di jalan Allah di medan perang itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa itu ribat? Ibu dan bapak berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang kafir di medan perang. Jadi musuh di sana, kita di sini. Kita lagi berjaga-jaga. Jangan sampai mereka menyerang tiba-tiba. Nah gitu. Itu namanya ribat. Sehari semalam ribat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, orang kalau tidak lagi di medan perang, bagaimana saya dapat pahala ini? Caranya duduk antara sholat dengan sholat setelahnya. Itu akan mendapatkan pahala ribat. Dua buah hadis terakhir, hadis nomor 1038 dari awal belajar dan urutan 8 dalam bab kita. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kata Imam Nawawi, hadis ini selengkapnya telah hadir dalam bab sabar. Dalam bab ini juga ada hadis dari Amr bin Abbasa yang telah hadir di akhir bab harapan. Dan hadis tersebut adalah hadis agung yang berisikan sejumlah kebaikan. Artinya hadis ini panjang ya. Cuma karena Imam Nawawi ingin mendatangkan saksi bahasanya saja tentang wudu, maka datangkan potongan ini. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu ya, nah dari buang air besar, buang air kecil, wudu, mandi itu setengah dari keimanan. Dan ini merupakan ciri khas Islam ya, ciri khas Islam. Bagaimana memang kita harus selalu bersuci. Ada, maaf ini cerita yang saya temukan. Ada seorang pencuci pakaian mahasiswa di Inggris, ibu-ibu itu masuk Islam hanya karena mencuci pakaian dalam. Jadi dia suka mencuci laundrynya anak-anak mahasiswa muslim sama non-muslim. Dia kaget melihat selalu menemukan celana dalam anak-anak muslim itu lebih bersih. Celana orang non-muslim pasti lebih kotor. Karena mereka kencing, tidak cebok, buang air besar, tidak cebok, pakai tisu. Jadi kotor. Sementara yang muslim selalu bersih. Gitu kan. Hanya dia bertanya-tanya kepada mahasiswa muslim, ada apa? Kenapa saya temukan ini? Mereka mengatakan karena kami diwajibkan untuk bersuci. Status kencing saja membuat ibadah kami gak diterima. Gak diterima sholatnya, batal wudunya. Keluar angin saja, batal wudu. Kan gitu. Saking sucinya agama Islam. Dan memang Allah menciptakan fitrah kita suka dengan yang bersih. Ya. Makanya kita kalau cium bau wangi, lihat tempat penataan yang rapi, pasti kita suka. Sebenarnya kita tidak suka bau busuk, tidak suka berantakan. Gitu kan. Nah itu semua karena alaminya. Dan Allah dikatakan oleh Nabi SAW, jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, rapi, dan suka dengan semua itu. Makanya di surga digambarkan semuanya keindahan. Istana yang rapi, taman-taman, kebun-kebun yang rapi, bidadari-bidadara yang cantik dan gagah. Wah luar biasa pokoknya. Karena memang Allah memerintahkan kita ke sana. Nah seperti itulah. Ini ciri khasnya Islam. Ciri khasnya Islam. Jadi kita selalu dalam kondisi bersih ya. Sama dengan kita pernah jelasin di bab siwak ya. Itu dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan rontok. Ya. Saking seringnya riwayat Nabi diperintahkan bersiwak sampai Nabi mengatakan saya diperintahkan bersiwak sampai saya kira gigiku akan rontok. Orang biasa sikat gigi 2 kali 3 kali sehari. Dalam Islam disuruh belasan kali. Ini pernah kita jelasin ya. Karena Nabi SAW mengatakan kalau saya tidak beratkan umatku saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Sholat wajib aja 5 kali. Siwak itu sama dengan sikat gigi. Ya. Kalau dihubungkan dengan sholat sunnah, ya, ada qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada wudu, sholat, itu belasan kali. Bahkan bisa puluhan kali kita bersihkan gigi setiap hari. Dan akhir sunnah yang Nabi SAW tunjukkan sebelum beliau wafat menggunakan siwak. Padahal beliau sudah mau meninggal dunia. Dalam Islam jenazah saja dimandikan, dibersihkan. Padahal sebentar lagi masuk kuburan ditutup sama tanah. Tapi tetap disuruh menjaga kebersihan tersebut. Ya, jadi berarti di sini juga pelajaran penting ya. Dalam Islam tidak boleh sengaja kita buat baju kita berantakan, badan kita bau, itu nggak boleh dalam Islam.
Tidak boleh bahkan kita membuka celah orang lain menilai kita negatif. Nggak boleh dalam Islam. Jangan berikan celah itu. Kita selalu menjaga sudah baik. Sampai ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah termasuk kesombongan kalau aku berharap tidak ada yang menyaingiku? Sebagaimana Anda lihat, kebetulan sahabat ini tampan sekali. Lalu dia mengatakan, sebagaimana Anda lihat bagaimana Allah berikan saya ketampanan. Saya tidak mau ada yang menyaingi saya dari kerapian, dari kebersihan. Semua dijaga, bajunya, sisiran rambutnya, sendal, sepatunya, semua rapi. Kata Nabi SAW, tidak. Itu tidak masuk dalam kesombongan. Itu boleh dalam Islam. Asal kita tidak niat untuk menghina dan menjatuhkan orang lain. Kita hanya untuk menikmati buat diri kita. Itu tidak ada larangan dalam Islam. Baik, yang terakhir hadis kita nomor 1039 dan ini urutan 9 ya di dalam bab kita ini. Dan insya Allah kedepannya kita akan pindah nanti di bab 186 tentang bab keutamaan azan tentunya. Hadis terakhir ini nomor 1039 berbunyi dari Umar. Hah? Sudah. 1038 at-tahuru syatrul iman tadi. Yang suci bagian daripada keimanan kan. Ini yang panjang lebar tadi kita ceritakan nih, tentang surga, tentang bersih segala macam. Baik, 1039 berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu aw fayusbigul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'." Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu dengan bersungguh-sungguh atau menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa. Ini doanya ya. Dia ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Ya. Melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita mau lihat hadis yang paling agung keutamaan dalam wudhu, ya hadis ini. Hanya wudhu, lalu syahadat setelahnya, dibukakan 8 pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ini luar biasa. Ya. Keutamaan yang tidak terhingga gitu. Ada tambahan di sebelahnya. Itu tadi riwayat Imam Muslim ya, masih berlanjut, dan riwayat Tirmidzi di halaman 686-nya ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya perintah menyempurnakan wudu, tidak tergesa-gesa. Titik minimalnya harus kena ya, pelan-pelan dinikmati prosesnya dan jangan mubazir airnya. Ingat, transisi-transisi itu ditutup dulu kerannya, itu juga penting ya. Misalnya transisi dari membasuh telapak kanan 3 kali ke kiri, itu bisa dimatikan dulu kerannya misalnya. Atau dari telapak kanan dan kiri ini ke kepala misalnya, atau transisi dari kepala ke kaki, atau kaki kanan ke kaki kiri, ini masih bisa kita tutup dulu kerannya, jangan mubazir. Apalagi ada kadang-kadang orang buka keran sambil ngobrol sama temannya. Ini nggak dipakai airnya nih, ini nggak bisa ya. Ini mubazir dalam air tersebut termasuk dilarang ya. Itu kesempurnaan. Ini yang pertama, adanya perintah menyempurnakan wudu. Yang kedua, adanya anjuran mengucapkan 2 kalimat syahadat selepas wudu. Ya, tapi ada kata-kata la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Adanya anjuran ini, dan ini berarti menandakan memang dalam Islam kita dianjurkan mengulang-ulangi syahadat ya. Pengulangan syahadat ini ada di azan. Kan kita dianjurkan itu ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti pada saat muadzin bilang juga asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu anna. Itu kita disuruh ulangi. Ada juga pengulangan syahadat di tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, ada ulah syarika, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu kan ada. Baru kita baca salawat misalnya. Adanya syahadat pada saat kita sedang ya habis wudu seperti ini, dan kita wudu 1 hari bisa beberapa kali. Berarti beberapa kali kita perbaharui syahadat. Nah, salah satu hikmahnya kata ulama, kenapa diulang-ulangi syahadat ini? Karena dikhawatirkan jangan sampai dalam detik-detik hidup kita ada terlewatkan
sempat kita melakukan perbuatan atau sikap kekufuran lalu kita meninggal dalam keadaan kafir. Ya, misal kan orang bisa kafir dengan kata-kata saja, kan itu. Bisa ada orang mengatakan, naudzubillah, dia bercanda mengatakan saya keluar dari Islam, misal bercanda sama teman-temannya atau apa, bisa saja dia keluar dari Islam. Kan itu. Makanya kalau tidak salah Ibnu Taimiyah dinukil pernah rahimahullah syahadat didengar oleh muridnya. Lalu ditanya, kenapa anda syahadat imam? Imam itu kayak kita kiai atau ustaz. Dia mengatakan, saya khawatir kalau detik-detik hidup saya lewati ternyata saya kufur, saya tidak sengaja. Maka syahadat ini memperbaharuinya. Syahadat ini memperbaharuinya. Itu salah satu manfaatnya. Ya kan? Kemudian pelajaran yang terakhir, keutamaan wudhu. Ini pelajaran yang ketiga. Bahwasanya siapa yang wudhu kemudian diikuti dengan syahadat, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia boleh minta dia masuk dari pintu yang mana. Ya, ini termasuk keutamaan. Berarti ada jaminan untuk masuk ke dalam surga bila orang melakukan itu. Dan ada di sini ada tambahannya. Pelajaran yang keempat, riwayat Tirmidzi. 3 pelajaran dari riwayat Imam Muslim tadi ya. Kalau riwayat Tirmidzi ada tambahannya, ini pelajaran yang keempat, ya, adanya anjuran agar kita memohon kepada Allah, ya, agar termasuk orang yang selalu bertaubat. Nah, karena kita disuruh bertaubat. Allah maj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hambamu yang selalu bertaubat. Karena taubat ini luar biasa. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari satu dosa atau sering tobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya, gitu kan. Kemudian juga kata Ali radhiyallahu anhu, Al-Quran telah menginformasikan tentang sumber masalah kalian dan solusinya. Lalu orang bertanya, apa yang anda maksudkan? Kata beliau, sumber masalah kalian adalah dosa dan solusi kalian adalah istighfar, gitu kan. Ini tobat. Pelajaran yang kelima yang terakhir adalah adanya anjuran juga untuk selalu bersuci dan minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang suci, bersih, selalu bersih, wangi, bersih, rapi, ya. Ini bagian daripada makna daripada waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sekali dengan orang yang bersuci. Ya, ini Allahu alam. Begitu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.